istilah inilah yang dipakai. Istilah ini yang dipakai al-mutakallim, al-mutakallimah, muannas. Istilah yang lain adalah orang kedua apa? Al-mukhatabu. Al-mukhatab yang diajak bicara, al-mukhatabu untuk anta, orang kedua, atau al-mukhatabah. Ya, nanti ini istilah ini mendasar sekali dalam permainan bahasa Arab ya, dalam permainan nahwu dan sebagainya tata bahasa. Istilah ini, tiga istilah ini minim sekali, sedikit sekali sebenarnya, sangat sedikit. Kemudian al-ghaibu, orang ketiga berarti, atau al-ghaibah. Ya, ini yang ditambahkan. Jadi istilah ini yang akan kita ingat apa pahami apa itu mutakallim, apa itu mutakallimah. Al-mukhatabu wal mukhatabah, al-ghaibu al-ghaibah. Nah, ini kan kita akan uraikan di sini. Bahasa Arab itu kan seperti yang saya sampaikan, kental dengan atau sangat ekstrim perbedaan laki-laki dan perempuan. Itu pun terpengaruh atau kita bisa lihat dalam kultur Arab juga seperti itu. Sangat berat mereka meninggalkan laki-laki sama perempuan itu harus terpisah. Sama dengan di dalam bahasa mereka juga kan. Maka al-muzakkar di sini kita akan lihat. Kalau al-mutakallimu berarti dia masuk ke al-muzakkar. Al-mutakallimah berarti masuk ke muannas. Ya, jadi istilahnya nanti bukan lagi ana atau ana perempuan gitu ya. Tidak. Jadi istilah ini akan akan diminta kepada kalian harus paham. Nah, jadi contohnya buat kalimat di situ ada mutakallimnya untuk banyak, al-mutakallim. Bukan lagi di situ buat kalimat sempurna di situ ada ana atau ada nahnu di situ gitu. Ada kalimat, ada kosakata atau ada ungkapan nahnu atau kita. Bukan. Berarti al-mutakallim, al-mukhatab, al-ghaib. Di sini ya. Yang orang pertama berarti yang mengajak bicara, al-mukhatab berarti komunikan, yang diajak bicara, itu orang kedua al-ghaib. Ya. Kemudian ada kolom 1, kolom 2. Berarti untuk orang pertama itu kan sama dengan ana atau nahnu ya. Berarti kita bisa ini al-mutakallim berarti ini bisa dalam kurung apa? Fardun ya. Untuk satu orang. Untuk satu orang. Ini fardun. Mufrad atau fardun. Fardun. Jadi orang pertamanya 1 gitu ya. Mau di kolom 2 kalau kita di sini kan 2 orang, di kolom 3 juga 3 orang jamaah ini sama dengan al-mutakallimun ya. Al-mutakalliman di sini berarti sama ya kalian sudah tahu pastinya 2 orang itu al-mutakalliman. Berarti untuk membuat 2 orang berarti tinggal menambah alif sama nun ya. Al-mutakallimani. 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 Ya. Kemudian kalau banyak berarti al-mutakallimun. Orang al-mutakallim. Pembicara al-mutakallimuna sama dengan al-muslimuna kan gitu ya. Timbangan di situ al-mutakallimun, al-mutakallimun. Al-mutakallimun ini kurang. Ya, ini muzakkar orang pertama di sini, al-mutakalliman. Kemudian yang kedua, berarti selesai nih orang pertama, ya. Kalau di sini berarti apa? Kalau muannas berarti al-mutakallimatun menjadi, coba reaksi dong, respon. Ayo.
Apa jadinya? Al-mutakallimatani ya Pak. Ya, al-mutakallimatani. Al-mutakallimatani. Ya, betul. Terus kalau banyak perempuan, para pembicara utama gitu kan. Al-mutakallimun al-aula. Al-mutakallim apa? Yang muannas salimnya apa? Mutakallimatuna Pak. Al-mutakal Limatu. lima al-mutakallimatu al-mutakallimatu itu jamak muannas salim ya. Ini untuk orang pertama selesai seperti ini. Jadi kalau Ustaz meminta buat kalimat ij'al jumlatan mufidatan. Itu kan pertanyaannya. Ij'al jumlatan mufidatan fiha. Banyak kesini pertanyaannya ij'al. Ij'al al-jumlah atau jumlatan. Jumlatan mufidatan. Jumlatan mufidatan fiha. Fiha berarti kalimat ya, muannas. Fiha di dalamnya. Di dalamnya ada dua mutakallim. Fiha al-mutakalliman. Al-mutakallimani gitu kan. Al-mutakallimani. Nah, ini jadi buat kalimat sempurna di dalamnya itu ada dua orang pembicara utama gitu. Al-mutakalliman. Al-mutakalliman fil istima dalam pertemuan itu. Fil istima. Fil istima. Liztima'i. Kan gitu. Fil istima'i. Jadi baru ada jawabnya apa gitu kan. Jadi seperti ini dan pertanyaan. Jadi seperti inilah model-model kalau Anda ikut istilah seperti ini, jangan lagi tidak sampai tidak tahu gitu. Bahasa Arabnya orang mutakalim siapa, al-mukhatab seperti apa. Jadi kalau kita mau jawab ija'al jumlatan mufidah al-mutakalim dia mengatakan kita buat di sini umpamanya Ahmad ya. Jadi yang dua orang pembicara ini siapa aja? Ahmad wa Ali. Ahmad wa Ali wa Aliun. Ahmad wa Aliun mutakalliman. Al-mutakalliman. Ya, jadi nanti siapa yang nggak paham, tidak paham atau mau konfirmasi atau bertanya silakan ya. Ahmad wa Ali al-mutakalliman fil istima. Fil istima'i fil istima dalam pertemuan itu. Ijtima'i fil istima. Ya, jadi di sini kan kita kalimat berita di sini dalam tulisan kan kita kenapa di sini ada penjelasan di sini mutakaliman. Jadi di sini adalah keterangan orang pembicara pertama, dua orang pembicara dalam pertemuan adalah Ahmad wa Ali al-mutakalliman. Maksudnya di situ. Kenapa memang posisi mereka sebagai orang ketiga di situ karena kita membuat kalimat berita. Ya. Tapi kalimat berita tapi dengan adanya keterangan ini al-mutakal
Jadi jawabannya keterangan ini menjelaskan bahwa mereka lah dua pembicara yang mengajak orang berbicara di pertemuan nanti gitu ya. Nah, ini selesai. Nanti kalau perempuan ya tinggal merubah cari. Ya satu sebelum kita lanjutkan, satu koreksian yang fatal menurut satu kalian tidak bisa menerima transfer ilmunya itu adalah ketika kemarin pertanyaan humanya, huma Anda udah hafal kan huwa huma hunna, huwa huma hum banyak. Huma itu ya kan pertanyaannya huma. Ya ini kesalahannya. Contoh satu kesalahannya. Huma Anda membuat kalimat huma. Huma itu fungsinya apa? Jadi 14 kata ganti ini kan fungsinya apa? Itu cuma ada di ada komentarnya di posting di situ. Kata ganti orang itu kan kalian ingat ini kan kata ganti. Kata ganti apa istilah ganti? Berarti kan ada orangnya dulu baru diganti gitu. Bukan langsung huma apa? Contohnya gini ya dribani huma ini apa namanya? Usah paham seperti ini. Huma itu bukan sebagai subjek di sini ya, tapi kalian buat lagi namanya ya dribani. Ya jadi rancau di sini. Ya deriba ini kemudian Anda lanjutkan lagi kalimatnya Muhammadu wa Aliyun ini yang masih belum kalian bisa praktekkan secara utuh ya. Jadi yadribani Muhammadun wa Aliyun apa albab banyak atau coba siapa yang melakukan seperti ini? Hampir semuanya. Sampai iya mau tadi cek si Azuddin. Siapa nama si Salahuddin melakukan yang sama. Huma ini jadi kalau ingat di sini correction buat si Salahuddin ini Huma ini siapa? Kok tiba-tiba Anda membuat nama Huma? Nah, siapa dulu orangnya yang dua ini? Ini udah salah di sini bisa tafsirnya siapa? Nggak ada orangnya. Kemudian di sini ya dribani buat siapa ini? Buat siapa nih kata kerjanya? Kok di sini ada lagi subjek Muhammad wa Ali. Jadi objeknya dua, subjeknya dua. Apakah ke huma sini? Ini kalau huma, kalau si Judi melakukan seperti ini, huma ya dribani. Makanya Bapak tanya sama dia, fungsinya huma ini apa? Siapa mereka yang huma ini? Ya, jadi Anda masih di taraf menghafal. Huma ya driban, huwa ya dribu, huma ya driban. Huwa itu kan harus ada ganti orangnya dulu. Siapa huwa itu? Siapa huma itu? Nah, ini ayo dimantapkan. Ya. Jadi huma di sini kata ganti orang dong. Jadi sebelum huma itu kan udah ada Muhammad dulu gitu. Muhammad wa Ali. Ya, ini dimantapkan. Muhammad wa Ali. Muhammad wa Aliyun yadriban. Yadribani al-bab namanya ini summa kan wahuma yadriban al-bab wahuma dzalika yadhakan. Ya, setelah itu dan huma di sini kan berarti huma dan keduanya ketawa gitu kan, ketawa berdua dan keduanya tertawa wahuma yadhakan yadhakani
ala fi'lihim, atas perbuatan mereka itu. Ala fi'lihima, gitu lagi kan. Jadi huma ini kata ganti dari orang sebelumnya, siapa mereka ini. Ayo dipahami nih. Semuanya salah ya. Banyak banget salah nih. Jadi Muhammad wa Ali dulu, jelas dulu subjeknya. Baru kata kerjanya di belakang kan. Kalau ini fi'il mudhari atau madin yang kalian kerjakan itu salah. Kemarin fi'il madin, doroba. Berarti kan Bapaknya keluar ya? Iya Pak, bapaknya keluar. ya maaf, tadi baterainya Bapak lupa ini casin. Sudah nyambung lagi di host lagi? Sudah, Pak. Ya. Hostnya sudah Ustaz. Ya. Ya, ulangi lagi ya. Jadi ini yang Bapak temukan kalian semuanya belum mantap di sini. Siapa subjeknya? Kemudian kalian sudah tahu, sudah hafal, secara lisan sudah hafal kalian. Kalau saya minta pokoknya si siapa? Zorifah. Coba pasti hafal. Coba masukkan kata kerja doroba untuk 14 kata ganti orang. Coba Zarifah. Dari huwa, huma, hum. Doroba. Secara lisan pasti kalian yakin udah hafal. Mana Zarifah? Ayo. Ayo berani. Apa sinyal? Berani dikoreksi. Ayo. Enggak juga. Enggak ada. Ayo. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Ya, itu kan real itu. Kalian sudah bisa mengajak juga murid kalian, bisa menghafal seperti itu. Tapi faktanya, di dalam percakapan kalian dan juga dalam, apalagi tertulis ini, detail banget, kalian masih bingung, menunjukkan tidak mengerti, atau bukan karena kepepet waktu. Waktu kalian kemarin PR banyak banget gitu. Kalau cuma 15 menit mungkin ada kesalahan, wajar. Muhammad wa Aliun doroba. Tapi umumnya kalian menggunakan tadi hafalannya Rahmat tadi ya. Iya, Pak. Kalian meletakkan kata kerja, katanya realnya tadi yang dihafal sama Rahmat itu dilakukan seperti ini. Doroba Muhammadun al-baba. Doroba. Nah, salah enggak? Pak, saya izin bertanya. Kan jumlah itu ada dua, ada jumlah fi'liyah sama ismiyah. Nah, kalau tadi kan contoh Bapak makanya yang jumlah ismiyah ya, Pak. Didahului dengan isim dulu, mubtada. Nah, kalau saya pakainya yang jumlah fi'liyah. Jadi dia fi'il dulu. Jadi saya menjelaskan bahwa doroba berarti kan dua orang memukul si Muhammad dan Ali al-baba. Nah, al-babanya itu jadi maf'ul bih. Iya, oke. Tadi kan Anda menghafalkan apa tadi? Kembalikan pada kaidahnya. Huma. Doroba. Iya. Mana duluan?
Humanya Doroba. huma atau fiil dulu? Saya pakai fiil dulu, Pak. Doroba Ntar dulu, Muhammad. simak pertanyaan Bapak dulu. Huma itu sama dengan isem kan? Iya. Huma, berarti posisi huma di depan kan? Jadi coba ingat ya. Jadi kalau huma, kalau orangnya dua, berarti kata kerjanya juga harus dua. Ya kalau kata kerjanya, apakah kalau kata kerjanya di depan, pernah saya sampaikan boleh satu untuk dua orang subjeknya, satu orang subjek, dua orang subjek, tiga orang subjek. Atau yang kalau mau lurus-lurus aja, berarti kata kerjanya satu, berarti subjeknya satu. Kemudian kalau subjeknya dua, dia kata kerjanya tidak boleh di depan dua. Salah, itu kesalahan seperti ini salah nih, salah besar. Ini lihat nih, lihat enggak? Ini kesalahan fatal. Ya, bukan masalah fi'liyah ismiyah. Kalau Anda buat fi'liyah di sini, kata kerja fi'liyah, doroba Muhammadun wa Aliun masih benar. Kalau Anda buat di sini doroba Muhammadun wa Aliun benar. Atau doroba Muhammadun wa Aliun 3 orang, wa Ahmad benar. Ya, 2 orang, 3 orang, ini harus kaidahnya seperti ini apa Rahmat. Jadi kata kerja itu, ini kalau mau 2 orang tadi oke, ini benar. Berarti siapa lagi? Muhammad wa Ali wa Ahmad. Ini benar. Ini yang kesalahan yang dipahami Rahmat. Bukan masalah jumlah fi'liyah wa ismiyah. Nah, jadi kalau 3 orang pun tetap doroba boleh. Tapi ketika Anda mau berubah subjek jumlah ismiyah, mau Anda katakan kalian jumlah ismiyah, berarti Muhammad wa Ali. Muhammad wa Ali, berarti itu kata kerjanya mengikuti subjeknya baru benar. Nah, berarti Muhammad wa Ali di sini baru doroba. Ini yang lupa. Rahma lupa di sini. Ya. Jadi kalau untuk 2 jamaah itu nggak boleh kata kerja di depan jamak. Nggak ada itu. Cari di dunia manapun nggak ada. Di dunia malaikat nggak ada itu. Jadi kalau ini berarti baru mengikuti doroba. Nah, ini baru benar. Ya. Oh, ini kan berarti ini fi'liyah, ini ismiyah. Oke. Tapi kata kerjanya ini harus mengikuti subjeknya berapa? 2 orang. Nah, kalau Anda membuat fi'liyah banyak jamak gitu kan, dari hum. Tapi Anda nggak buat hum di depan. Jadi kalau si Solahuddin kan salah dibuat hum, tapi hum itu siapa? Sebutkan dulu orangnya. Ya, dengarkan itu apa? Solahuddin. Walaupun dari pesantren atau alam tapi belum mantap. Dorobu Muhammad, ya ini 3 orang ini salah, fatal salahnya. Nah, ini coba dimantapkan, ya boleh, ini pemantapan kita di cara 3 ini. Bagus kalau kalian terus berjuang ya. Ini salah. Ini dorobu Muhammad wa Ali wa Ahmad. Salah. Yang benar gimana? Ayo. Muhammadun wa Aliyun wa Ahmadun dorobu. Iya, ini yang fatal menurut Bapak di sini yang Pak Ustadz harapkan seperti ini. Harus mantap ini. Jadi untuk 2 orang, 3 orang tidak boleh kata kerjanya di depan. Tapi untuk doroba, kalau kata kerjanya 1, kemudian pelakunya 1, 2 orang boleh. Itu kaidah, ingat itu. Tapi jadi mau Anda tadi itu argumentasi fi'liyah, salah pahamnya. Fi'liyahnya subjeknya harus ini. Kalau Anda buat doroba Muhammadun 1, doroba Muhammadun wa Ali wa Ahmad, itu fi'liyah, masih fi'liyah. Doroba Muhammad wa Ali wa Ahmad fi'liyah. Oke, itu benar. Tapi kalau Anda ini dari 3 ini, doroba Muhammad benar, kemudian Anda buat sini doroba Muhammadun wa Ali, salah.
Kemudian dorobu Muhammad wa Ali wa Ahmad. Salah. Ya udah paham Rahma? Iya Pak, alhamdulillah. Pak, tapi ini nggak ada perbaikan nilai atau gimana Pak? Itu kan tugas, nggak apa-apa ya, belum itu tugas. Ini kan Ustadz penting untuk kalian Tapi mantap memahami materi ini yang paling ya Bapak kan kasih 40-20 itu ya buku apa namanya tidak wajar menurut Bapak gitu. Kalian berarti nggak fokus selama 2 semester itu. Itu bukan rasa kesal tapi apa peringatan buat kalian. Ada yang Bapak kasih 20 nilainya supaya apa nggak wajar gitu, nggak nempel banget gitu. Berarti apa masalah dengan kalian? Makanya ini penting Bapak harapkan di syarat 3 ini berarti ada ujian seperti buktikan ini jangan lagi masalah tadi argumentasi dari Rahma itu ini fi'liyah tidak masuk di sini. Jadi untuk 2 harus orangnya dulu atau tadi Salahuddin buat di sini huma ya doroba bener tapi dari hafalan doang itu yang tadi Rahma hafalkan huma doroba al-kalba huma siapa? Makanya Bapak katakan kata ganti orang. 14 kata ganti orang berarti mereka akan menggantikan siapa dulu subjeknya. Ya dipahami ya, diserap ya. Subjeknya iya Pak. sebutkan rahmat. Kalau sebutkan rahmat dulu baru ya baru huwa gitu kan. Kata gantinya rahmat siapa? Huwa. Maksudnya rahmat ya ta'allamu fil fasli. Wa huwa yafhamu ad-darsa. Dia memahami pelajaran. Wa huwanya itu baru ada fungsi kata ganti dari rahmat. Itu tadi yang Bapak katakan Salahuddin tidak secara fakta salah semua gitu. Jadi huma itu ya kata ganti orang, kata kuncinya namanya itu kata ganti. Hum yusalluna. Siapa yusalluna itu? Humnya siapa? Sebutkan dulu Muhammad wa Ali wa Ashraf yusalluna fil masjid. Baru apa wa hum ya yusalluna bil khusyuk gitu kan. Masih itu yang Bapak apa namanya harapkan dari sehari ini jangan ada yang salah lagi. Ya jangan ada yang salah lagi nih penggunaan ini tata kerja madin. Bagaimana mudhari sama aja. Ya. Orang cuman nih pagi ini penambahannya adalah ya sudah paham ini yang kalian lakukan kesalahan ini yang berat banget untuk Bapak. Nanti SAG gitu kan sarjana SPD atau sarjana penuh lah kalian masa bahasa Arabnya penentuan gue harapkan tapi masih setiap ya Bapak belum pernah apa namanya memantapkan seperti angkatan kalian ini seperti ini ya jadi pengalaman dari tahun ke tahun dari 2002 Bapak harapkan dari SMK SMA pun ya karena alumni kalian kan kalian sarjana agama ketika baca kitab gundul pun kalian harus sudah siap karena kalian sarjana penuh sarjana S1 itu kan sarjana penuh itu harus kita pertanggungjawabkan dengan kualitas yang benar-benar menguasai punya kualitas gitu. Ya, Bapak harapkan seperti itu. Jadi benar siap perang di sini. Untuk permainan bahasa seperti ini aja kalian masih tidak mau memantapkan gitu. Sayang banget. Makanya konsep Bapak atau Ustadz di sini adalah bahasa Arab 3 ini pemantapan. Karena kalian Bapak kenal dari syarat 1, syarat 2, 3 ini. Makanya temuannya kemarin seperti ini, makanya Bapak sembarang aja nilai itu. Oh, fatal banget gitu. Masih Bapak cek yang Bapak tahu kalian kan di antara kalian pesantren atau enggak, penting Salahuddin itu atau Izzuddin itu kategori atau Fauzi gitu kan, kategori ada pengalaman sebelumnya, mau mankah dan sebagainya. Ternyata isinya aja kalian masih lemah banget. Walaupun kalian alumni pesantren gitu. Dan tidak menguasai penggunaan kata kerja untuk 14 kata ganti orang. Jadi yang paling ringan salahnya kan si Salahuddin. Jadi humnya apa kata ganti orangnya itu siapa? Gimana Izzuddin? Salahuddin, paham nggak? Apakah ada di kelas? Salahuddin ada nggak di kelas dia? Salahuddin? Al-Ayyubi? Nggak ada orangnya di kelas.
Oh, seperti ini kesalahan. Nanti kasih rekamannya. Nggak ada Salahuddin? Afwan Ada nggak? Ustaz, orangnya join di Zoom cuman belum jawab Ustaz. Ini ada Salahuddin Al-Ayyubi ini, ada namanya. Iya, mungkin lagi di kamar mandi atau gimana Ustaz. Ya nanti kalian kasih rekamannya, kasih tahu ke dia. Jadi mungkin Bapak lihat. Afwan Ustaz, Salahuddin Al-Ayyubi lagi di kamar mandi sebentar. Ya, ini paling ringan kesalahannya kalau Bapak lihat. Sudah belajar 2 semester. Penting pemantapan di bahasa Arab 3 ini karena Pak Ustadz kenal kalian, makanya Bapak ingin mau pemantapan kalian ini benar-benar berkualitas gitu. Masing-masing berusaha berkualitas, bisa mengajarkan ilmu yang kalian dapat. Bukan nilai kalian semua A, bahasa Arab 1, bahasa Arab 2A, kenyataannya fatal banget. Makanya Bapak kasih, kalau dilihat di classroom kalian kemarin tuh ya sembarangan aja. Karena supaya tahu kalian tuh belum apa-apa, belum ada apa-apanya. Gitu kan, karena kalian nggak serius. Bukan belum disampaikan. Ya, jadi dari kalian sekelas itu yang Bapak lihat, memang background-nya Salahuddin itu kan punya kemampuan karena sudah pernah belajar bahasa Arab. Tapi nyatanya ada satu yang Bapak ingin terangkan untuk kalian semuanya, ya seperti ini, kata ganti orang, kan namanya itu istilahnya kata ganti orang. Kan Doroba Muhammad wa Ali wa Ahmad al-Baba, kata dua orang tadi. Wahuma, baru muncul huma dong. Baru muncul huma. Huma berarti kata ganti untuk Muhammad wa Ahmad. Wahuma yadhakani ala fi'lihima. Mereka tertawa atas perbuatan mereka. Huma lagi di sini. Kata ganti orang mereka lagi kan. Nah, itulah permainan bahasa Arab, bahasa Al-Quran seperti itu. Kemana kita mencari subjeknya, siapa, nanti akan berkembang seperti itu. Mana objeknya, kemudian ini domir apa namanya kata gantinya ini kemana kembalinya, kata pertama atau kata kedua, itu nanti akan berkembang. Itulah ulama-ulama itu kan harus menguasai bahasa Arab, terutama untuk memahami Al-Quran, hadis harus tahu, bukan terjemahan aja. Anda belajar Islam itu dengan terjemahan yang berisiko. Ya, kalian besok pengkajian Islam, ya harapkan benar-benar menguasai bahasa Arab. Kalau enggak, Anda mengharapkan apa namanya titisan dari orang, kalau Anda tidak bisa mengkritisi, karena nggak tahu sumber aslinya. Itu bermasalah belajar Islam, doktor Islam, kajian Islam, tapi tidak bisa bahasa Arab. Jadi pelajarannya hanya titisan terjemahan orang. Ini harus kalian kejar. Kalian sebagai masih generasi muda, masih muda. Jangan memilih dokter agama tapi tidak bisa bahasa Arab. Hanya kemampuannya membaca doang, membaca terjemahan orang atau apa namanya kajian orang. Kalian sebagai generasi ini punya kesempatan peluang seperti itu. Jadi itu pengalaman Ustadz. Kalau kita punya bahasa, kita mampu berbahasa Arab, kita bisa langsung ke aslinya gitu kan, langsung ke kitab-kitab bahasa Arabnya. Ini risikonya seperti itu, sehingga banyak masalah kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kita pengkaji Islam. Ya, ini pemantapannya di sini ya. Jadi kesalahan kalian di sini. Kemudian hari ini penambahan buat kalian adalah ketika nanti ada apa namanya ujian-ujian kalian hadapi nanti, mau apakah itu S2-nya kalian mau pengkajian Islam atau masuk UIN pun kan harus lulus bahasa Arab, bahasa Inggris juga gitu kan. Minimal 400 sampai 450 atau minimal tuh dia tuh 350 gitu kan, baru terima, atau 400 lah bahasa Arabnya, walaupun tidak lulus, mereka kan targetnya lulus 550 gitu kan, atau 500. Tapi di situ ada lihat pengalaman masuk UIN itu S3 itu waktu ujian ya minimal bahasa Arabnya 460 atau 400 lah. Ada yang masuk, kalau ada nilai Anda di bahasa Arab bahasa ujiannya itu cuma 200 atau 150, tidak akan lulus. Mau masuk S2 di UIN gitu namanya. Anda mau ikut ujiannya
dia harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, atau salah satu di dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya. Syaratnya umpamanya masih tidak lulus dua-duanya, tapi kategori 400 atau bahasa Inggrisnya lulus satu, mencapai 450 kah, gitu kan? Itu bisa. Jadi tantangan kalian itu kalau nggak bisa bahasa, nggak bisa melanjutkan S2. Kecuali kalau institut yang ece-ecean gitu kan, yang nggak yang mencari siswa doang, mencari mahasiswanya aja. Itu beda, ya berbeda lah. Jadi tantangannya, jadi sekarang kalian dalam tahap belajar serius. Jadi kalau bukannya Bapak udah mantapkan kalian di bahasa Arab 1, sudah mantap masalahnya itu, tapi nggak fokus kalian. Bahasa Arab 2 kita ulang lagi kan, pemantapannya dengan tata bahasa Arabnya, dengan konsepnya. Kalian juga tidak. Maka hal seperti ini kalian masih salah semuanya kemarin. Karena Rahma mencoba berargumentasi. Salah. Udah tahu salahnya sekarang Rahma? Ya. Jadi bukan masalah fi'il Islamiyah, tapi boleh membuat kalimat, tapi salahnya Rahma tadi apa? Doroba Muhammad wa Ali. Memang fi'il di sini gitu. Salah. Kalau mau fi'il tetap aja doroba Muhammadun, zahaba Aliun. Ya satu di sini kata kerja satu, subjeknya 2 atau 3 itu kata kerjanya buat satu boleh. Tapi untuk 2, 3 itu jamak itu harus mengikuti kata kerjanya. Kalau Ali wa Muhammad doroba, Muhammad wa Ali wa Ahmad dorobu. Sama juga dalam kata kerja mudhari'. Yazhabu al yadribu Muhammad. Yadribu Muhammadun al-baba. Wa huwa yadhaku ala fi'li hi, gitu kan. Ini permainan ini sudah kalian dapatkan semua di bahasa Arab 1. Kata ganti orang. Cuma serius. Bapak udah berusaha memberikan materi standar dari pesantren. Kalian sudah standar dengan dari pesantren Gontor udah setara itu. Ya, Bapak aja kan udah alumni Gontor doang. Untuk penguasaan bahasa Arab sudah dikuasai di sana semuanya. Ya. Itu kemudian istilah ini kita lanjutkan. Berarti untuk kedua, berarti istilah nanti mukhatab. Jadi pertanyaannya nanti pokoknya di sini al-mukhatab. Berarti al-mukhatab itu berarti Anda sudah bisa membedakan al-mukhatab itu apa? Orang kedua laki-laki atau perempuan? Pasti Anda sudah tahu. Apa? Al-mukhatab berarti laki-laki. Iya. Tidak ada keraguan buat kalian apa untuk membedakan, sudah mantap bahasa Arabnya membedakan perempuan sama laki-laki. Berarti kalau di sini apa di sini muannas berarti mukhatabatu. Kalau Anda mengajak si Rahma, ya Rahma. Berarti Rahma itu Anda sebagai orang pertama al-mutakallim, Rahma al-mukhatabah orang kedua. Al-mukhatabah. Ya. Kalau dua di sini sama, kalian sudah pasti tahu. Untuk pelajaran ini sudah tahu kan, tapi istilah ini harus kita jawab nanti pertanyaannya. Kita buat contohnya. Pertanyaan. Berarti kalau dua di sini apa? Ayo teman-teman. Kadang kan mayoritas SMA SMK kalau bahasa kelas A, kelas B. Toban ya Pak. Al-mukhatabani. Ya. Al-mukhatabani. Ya, betul. Ini yang Bapak support kalian kan background-nya dari SMA, SMK dibanyakan di kelas B, 1B. Kalau jamak, kalau orangnya yang Anda ajak ngomong mereka itu antumnya itu orang keduanya itu jadi apa di sini?
Al-Mukhatabun. Al-Mukhatabuna. Al-Mukhatabuna. Iya, jadi kalau Anda ajak satu orang, Bapak mengajak bicara sama Fauzi, itu mukhatab. Berarti ana mutakallim wa Fauzi al-mukhatab. Wah, semua Bapak mengajak Israil sama Fauzi, berarti mereka berdua berarti antuma bersama dengan al-mukhataban. Atakallamu ma'al khatabai. Kedua keduanya. Jadi antuma di situ sama dengan al-mukhataban. Ya, kalau di sini sama juga al-mukhatabah. Di sini apa? Al-Mukhotobatani, Ustaz. Ya, al-mukhotobatani. Ya. Terus kalau sini berarti antunna Mukhotobat. Al-mukhatabatun, apa? Al-mukhatabat. Ya, al-mukhatabatani, al-mukhatabat. Ya, berarti kalau kita buat soal, saya punya soal, kalian bisa menjawab dari sini. Soalu. Soalnya apa? Ij'al, buatlah kalimat sempurna, di dalamnya ada ini permainan bahasanya, pemantapan bahasanya seperti ini. Kita ulang-ulang seperti ini dengan guru kita di kantor. Ij'al jumlatan mufidatan, buatlah kalimat sempurna. Di dalamnya itu ada banyak al-mukhatabatan. Ya. Al-mukhatabatan berarti muannas. Al-mukhatabatan wal fi'lu wal fi'lul madin gitu ya. Dan kata kerjanya fi'lul madi. Ij'al jumlatan mufidatan fiha al-mukhatabatan wa fi'luha, dan kata kerjanya fi'lun madin gitu, wa fi'luha. Fi'luha kembali kemana itu? Coba, siapa bisa menjawab? Wa fi'luha fi'lun madin. Ayo, coba jawab, kata kerja domir ha ini kembali kemana? Jumlah mufidah, Ustaz. Ya, bagus. Fi'lun madin. Madin ya. Ya, ini pertanyaan. Berarti jawabannya gimana? Jawab. Ya, ini pemantapannya seperti ini caranya. Kalian memantapkan diri kalian, buatlah kalimat-kalimat seperti ini, pertanyaan seperti ini. Atau buat nanti coba contohkan narasi juga kan, satu paragraf tuh kita buat sebuah cerita, kemudian subjeknya pokoknya al-ghaib gitu kan, satu orang sama dengan huwa gitu. Nanti kita buat. Jawab apa? Siapa yang bisa menjawab? Sebelum kita tuliskan. Ayo, dari secara lisan dulu. Oral dulu. Ij'al jumlatan mufidatan fiha al-mukhatabatan wa fi'luha fi'lun madin. Ayo. Jumlah mufidah, ada subjek, ada fi'il, ada objek. Ya usahlah. Kepepet banget. Parkirannya juga jauh. Ya besok lagi waktu besok. Ya, siapa yang bisa menjawab?
Siapa sudah dapat jawabannya? Ayo, ada yang bisa? Dua mukhotabatan. Kemudian fiilnya itu madin bukan mudhari' berarti kan? Ayo. Terus yang membuat kalimat al-mukhotabatan. Ya, Ustaz. Coba. Coba ya Ustaz. Coba harus berani dikritisi. Jumlah mufidah ya Ustaz ya. Iya. Mufidah al-mukhatabatani ya Ustaz ya. Fiha fi'il madi Ustaz. Ya. Itu perintahnya di situ atau pertanyaannya di situ. Contoh kalimatnya apa? Ayo. Kan tadi ini kan ya, ij'al jumlah yang pertama kan ij'al jumlah mufidah fiha mutakalliman. Pokoknya Ahmad wa Ali al-mutakalliman diterangkan di sini. Mereka berdua akan menjadi pembicara dalam pertemuan itu. Kalau di sini ij'al, pertanyaan kedua di sini adalah buat kalimat sempurna. Dalamnya itu ada al-mukhatabatan wa fi'luha ma fi'lun madin. Jadi menggunakan fi'lun madin kayak doroba, itu kan dorobu, itu kan fi'lun madin. Jadi al-mukhatabatan pahami dulu berarti orang yang ngajak bicara. Kalau dalam kalimat seperti ini, apa yang kita kan akan bercerita tentang dua orang yang diajak bicara. Oh iya Ustaz. Nalar kalian ke sana, nggak bisa kalau kita berhadapan dalam percakapan itu kan langsung. Kalau dalam atas kertas gimana? Seperti yang udah Ustaz lakukan ini nih. Kan, orang pertama Ahmad wa Ali kan orang pertama. Tapi kan ini kan kalau dalam berita di sini kan dia kalimat berita mereka dua goib ya, dua huma di sini yang nggak disebut. Tapi di sini ada keterangan al-mutakalliman. Jadi orang paham oh yang dua orang ini adalah pembicara, dua pembicara utama dalam pertemuan itu. Sekarang kalau mukhotoban apa yang mereka lakukan? Anda juga buat seperti ini. Namanya siapa? Rahma sama sama Nurul Ustaz. Rahma wa Nurul. Dorabetuma Rahma wa Nurul dorabetuma al-baba Ustaz. Dorabetuma. Itu masih jadi orang ketiga dong ceritanya gitu. Ini harus ada keterangan di sini seperti yang saya terangkan di sini. Harus terangkan siapa posisi mereka. Jadi ini harus ada di sini Rahma. Jadi ada sana. Ini keterangan dalam berita di sini kan dia Anda memberitakan bahwa dua orang ini adalah jadi yang diajak bicara oleh orang pertama gitu. Gimana? Nalarnya seperti itu. Jadi berpikirnya adalah pokoknya Rahma wa Nurul. Misalnya wa Nur gitu ya. Nurul Ain gitu. Harus ada tandanya Nurul Ain wa Nurul Aini. Nurul Ain. Al-mukhatabatan harus ada keterangan di sini. Supaya tahu orang ini mereka berduanya orang kedua yang diajak oleh orang mutakallim. Al-mukhatabatani. Iya, al-mukhatabatani. Apa yang mereka lakukan? Baru munculkan kata kerja madinnya apa kira-kira?
kasih keterangan dulu mereka siapa nih? Ya posisinya seperti siapa? Rahma wa nurul al-mukhatabatan. Makanya mereka menjawab berarti radda ada iya karena di ini jadi mereka berdua al-mukhatabatan wa radda al-kalam gitu ya. Ini soalnya kita menceritakan apa yang terjadi di sini. Radda al-kalam. Ada mereka berdua menjawab ucapan dari radda al-kalam minal mutakallim. Bukan dari pembicara, dari pembicara atau orang pertama. Al-mutakallim. Al-mutakallim. Rahma wa ini kan menceritakan apa yang terjadi antara mukhatab sama mutakallim. Soalnya ini kan masuk kategori kalimat berita ya. Ini kalimat berita menceritakan apa yang Anda lihat kejadian antara mutakallim sama mukhatabatan. Enggak ada menceritakan rahma wa nuru itu adalah al-mukhatabatan. Dan keduanya dari sini jadi bukan tadi apa Rahma bilang rodadat huma itu kalau ini jadi mereka ini karena Anda menceritakan tentang satu berita gitu kan, makanya rodda al-kalam mereka menjawab ucapan dari mutakallim, al-kalam minal mutakallim. Jadi kalau al-mukhatab Anda memahami, jadi ini salah satu memahami pertanyaan penting. Yang pertama tadi Bapak ingin sampaikan adalah istilah-istilah yang ini yang baru buat mereka kalian besok ya. Yang ketiga adalah ghaibun atau ghaibatun. Kalau muzak di sini kita selesaikan aja, sudah waktu nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kalau untuk laki-laki berarti al-ghaib. Perempuan berarti al-ghaibah. Tinggal kita cari untuk dua orang apa. Ini istilah ini yang kalian harus mantapkan ketika nanti Anda menghadapi ujian-ujian dalam berhubungan dengan bahasa Arab gitu ya. Mencari beasiswa ke luar negeri atau prestasi. Ya ini harus dikuasai. Jadi istilah kalau di sini berarti ghaibatan. Ini maksudnya ini udah kalian kuasai. Gitu. Nah, realnya ternyata kalian menunjukkan tidak sepaham sama sekali itu yang kemarin kalian. Jadi lama tak usah bingung nilainya apa, bisa diperbaiki nilainya nggak apa-apa, penasaran sih boleh aja. Tapi nilainya belum total ya. Ini masih latihan. Al-ghaibatan menjadi sini apa? Al-ghaibatun. Jadi al-ghaibat. Kan ghaibatun, ghaibat. Oh, dia di muzakkar di sini. Menjadi apa? Ini ghaibani. Tidak sulit. Atau sama dengan huma kan? Di sini juga ibu. Ini istilah ini yang nanti pertanyaan seperti ini. Teruskan dalam kalimat itu ada ghaibain, ghaibani. Berarti Anda harus menalar ghaibani berarti sama dengan huma. Nah, ketika menyebutkan huma ini tadi Bapak ingin sampaikan itu adalah kata ganti orang. Ini kata ganti orang. Jangan
Jangan langsung Anda buat subjeknya al-ghaibani yazhabani. Ya gitu kan, salah. Siapa al-ghaibani dulu gitu. Nalar kalian itu mainnya di situ. Jangan ini sama dengan huma ya. Anda mau tulis di sini al-ghaibani, pertanyaannya adalah ij'al fil jumlah al-mufidah, ij'al jumlah al-mufidatan fiha al-ghaiban. Anda tulis langsung al-ghaibani yazhabani, atau sama dengan tidak berbeda dengan huma yazhabani. Huma doroba. Itu yang Ustadz inginkan kalian itu menalarnya huma ini atau al-ghaibani. Ghaibani adalah masih kata ganti orang. Siapa mereka itu? Apakah dia 2 buku tulis, 2 buku boleh, atau 2 kaleng gitu kan? Terangkan dulu. Atau apa? 2 pintu gitu kan? Al-babani gitu kan? Al-babani sakoto. Sakoto ama apa? Sakoto ama mal-jidar gitu. Sakoto gitu. Jadi boleh benda mati, boleh benda hidup. Ini dimantapkan. Tolong dimantapkan, jangan lagi salah-salah memahami tadi yang saya sampaikan. Paling ringan tadi itu cuma pengganti dari Salahuddin itu aja yang salahnya di situ. Dia tetap menghafalkan apa yang sudah dihafalkan, apa yang dihafalkan. Huwa, huma, hum, huwa, doroba, huma, dorobu. Huma siapa? Kalau untuk kalimat sempurna ya nggak ada pertanyaan dong. Sempurnakan. Huma itu belum sempurna, siapa mereka itu? Nah, itu ya, untuk semuanya itu. Jadi buat teman-teman, buat kalian semuanya, inilah yang pemantapan penggunaan kata kerja untuk 14 orang. Jangan diremehkan kalau kalian mau menguasai bahasa Arab. Kemudian kata ganti orangnya itu, atau kata ganti hahu, huma, hum, atau kaki, ya itu semuanya udah kita pelajari, dimantapkan lagi, jangan dilupakan. Akan berlanjut karena itu akan berfungsi. Anda bercerita kitabi, kitabani, li kitabani, itu semua diulang ya. Akan berfungsi semuanya itu dalam percakapan, dalam tulisan. Seperti tadi ini kan Anda menjawab bisa di sini. Wafik luha, kalau nggak paham Anda kembalikan ke khotobah, atau Anda protes kenapa bukan huma, berarti Anda belum paham pertanyaannya. Ij'al jumlatan mufidah. Jumlatan mufidah berarti kan muannas di sini. Berarti muannas kata gantinya apa? Ha kan, atau hiya. Fiha, kayak gini kan udah ada nih 1 nih. Ha. 2. Berarti ha itu mengulangi, ada 2 nih. Dalam kalimat ini ada 2 orang pembicara yang diajak bicara khotobatan, tapi perempuan nih. Terus wa fi'luha, fi'lu dari kalimat sempurna ini adalah terbuat atau adalah fi'lun madin. Ini kan fi'lun madinnya di sini. Radda yaruddu, menjawabkan atau menjawab lah. Raddal kalam. Ya. Itu silakan disimak, dipahami. Kalau juga belum nyambung, tanya ke teman kiri kanan. Kemudian juga belum nyambung, terus penasaran lah. Sifat manusia itu paling mendasar adalah sifat ingin tahu. Jangan sampai lupa dari sifat karakter kita sebagai manusia, yaitu ingin tahu, bukan diem. Ya, Allah menciptakan kita akal supaya bertanya, kejar, dikasih miliar giga itu. Baru 2 semester sudah penuh bahasa Arabnya. Salah. Nggak kepake tuh file kita dibandingkan Indonesia. Kalau dibandingkan dengan manusia menciptakan 1 tera kan 1000 giga. Otak kita dikasih Allah miliaran giga. Berarti nggak ada alasan penuh otak saya nih. Nggak paham, nggak bisa masuk lagi, udah meluap. Salah itu. Ya itu saja mungkin pertemuan pagi hari ini. Ini sangat mengharapkan kritik buat kalian.
sangat prihatin ya, Ustaz prihatin karena Ustaz dari awal kenal kalian. SMKK atau SMA sekarang sudah PAI ya, jadi harus Anda mempertahankan Anda besok SAG, SPD atau sarjana lah penuh gitu. Jangan kabur ketika disuruh baca kitab gundul, kabur. Berceramahnya bagus, tapi Ustaz coba baca, oh kabur. Itu fakta itu. Apa cerita ini karena ada fakta. Jadi ada fakta alumni kita berkeluh kesah ke Ustaz gitu. Terus saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, saya berceramah udah dipakai di mana-mana nih gitu. Ketika ketemu kumpul Ustaz, saya ada baca kitab gundul, saya kabur, saya nggak tahu, takut saya disuruh baca. Nah, ini masalah. Ya, banyak itu alumni-alumni kita menyesal setelah keluar. Ada juga guru kepala sekolah Azhar yang di Tanjung Harapan, tamat langsung disuruh jadi kepala sekolah. Keren kan? Tapi bingung. Nah, itu kenapa bingung? Karena nggak percaya diri dengan kualitasnya dia, sayang. Ya itu rezeki, tapi Anda itu informasi buat kalian supaya kalian mempersiapkan diri lah masa-masa perkuliahan ini. Jangan sudah tuh keluar nanti Anda tidak siap. Sama dengan nanti Anda skripsi harus yang bagus, yang asal-asal doang, asal selesai. Sayang, ya. Jadi benar-benar memanfaatkan rasa syukur, sabar, syukur. Itu yang dimantapkan dalam diri kita. Sabar proses ini. Ya, proses. Nggak paham satu kata, ya ulang lagi. Ada yang menghafal Quran kan alif punya zalikal kitabul belum bisa juga satu kali baca. Dua kali baca udah lancar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan sama itu proses, semua hukum alamnya seperti itu. Nggak ada cara yang lain. Cara yang lain itu ya nempel hantu kali ya. Pesantren yang nempelin hantu pakai ajimat kali itu baru bisa. Kalau hantunya keluar, tapi nggak ada. Uzubillah menjadi nggak ada itu. Ada, tapi ada pesantren seperti itu juga. Bapak cerita ya ada kunjungan seperti itu, menguasai bahasa dunia katanya. Tapi ada proses penghantuan. Ya itu salah satu contoh pertapaan dulu. Hantunya datang talbis, bahasa itu kan nempelin iblis, nempelin setan dulu dalam dirinya. Alhamdulillah menjalik. Tapi secara hukum alam, syariat Allah, semuanya melalui proses. Kayak kali kita inilah kalian mulai dari buaya dari kecil dituntun orang tua sampai bisa makan. Gitu. Ya itu teman-teman sekalian, tetap semangat. Ayo ulang lagi lihat kesalahannya, baca lagi kesalahannya, di mana kesalahannya. Itu koreksi yang buat kalian. Insya Allah ada hikmahnya harapan Ustaz seperti itu. Supaya tidak sia-sia 2 semester yang lalu, tidak terjadi lagi. Besok kita ulang, coba masih salah nggak? Kalau kalian nilai 100 kan keren. Sangat menyenangkan, apalagi guru. Kalian juga biasa jadi guru, mau senang banget. Tapi kalau nggak serius, guru juga sedih ya. Sedih dalam arti ya mendoakan juga terus-menerus buat siswanya atau mahasiswanya. Berikannya Allah kecerdasan pada mahasiswa itu juga Bapak wariskan pengalaman dari kita di Gontor juga seperti itu. Makanya berkah mana-mana, alhamdulillah berkah gitu kan kalau gurunya mendoakan muridnya atau mahasiswanya. Karena tadi itu konsepnya di antara kalian ini ada yang harapan Ustaz buat surga gitu kan. Itu harapan guru mahal banget itu. Guru-guru apa itu yang berpikir seperti itu kalau bukan guru PAI? Jadi mengajar itu mengharapkan adalah ya Allah di antara mereka ini yang membuat saya masuk surga. Karena ya, kasusnya kan kalian artinya kalian menyambungkan ilmu lagi ke murid kalian, berarti kan pahalanya nggak bisa habis. Itulah enaknya guru itu, dapat dunia akhirat, guru agama ya. Saja jadi bertahan maju terus
nikmat ini luar biasa kalian buat kalian. Kita belajar PAI, pengkajian Islam. Itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah paham Rahmah? Alhamdulillah Pak, udah paham. Makasih ya Pak. Ya, jangan lagi melakukan yang salah. Iya Ya, Pak. Terima kasih Pak. sama. Ustaz, mau nanya Ya. Ustaz. Apa? Sama. Ustaz, turunin. Itu izinin share screen dong, host. Ini Ustaz. Ini Ya. nggak diizinin Ustaz. Bentar Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz mau izin share screen, mau nanya tugas mana ini Ustaz? Nah, betul itu Ustaz. Mana? Ini Ustaz. Dari Ustadz, bukan dari Gemma. Ya Ustaz, benar. Itu belum bisa diizin share screen Ustaz. Oh iya, silakan. Dari Ustadz yang memberikan. Itu Ustaz di share screen pencet klik. Udah multi kan itu. Oh iya, ayo Ustaz. Udah. Nih Ustaz. Jadi itu saya mau nanya. Jadi itu tugas saya di sini kurangnya kayak tambahin kayak misalnya Huma, terus tambahin Muhammad wa Ali jaro ilal baiti gitu ya Ustaz ya. Jaro, iya, betul. Kalau ini baru kamu sama dengan si apa? Sama Salahuddin itu yang Bapak salahkan. Iya Ustaz. Jadi Huma itu siapa? Jadi istilahnya kan kata ganti orang. Berarti Huwa itu siapa? Kata ganti orangnya. Ini tidak bisa dijadikan subjek pertama, tapi anak kalimat ya gitu kan. Dia, umpamanya Muhammad pergi ke sekolah dan dia membawa makanan. Sama aja kan, nggak langsung dia pergi ke sekolah, siapa dia itu? Jadi berarti Huwa. Nah, itu yang harus kalian jangan lagi tidak paham hal seperti itu. Ya, kamu bersama juga sama salahnya di sini sama dengan tadi Salahuddin itu. Huwa ini udah benar. Ya, Huwa jaro, tapi Huwa ini siapa? Huma ini siapa? Jaro. Berarti kan muzakkar atau muannas itu kan pertanyaan. Memberikan, berarti nggak sempurna kalimatnya. Karena orang masih bingung. Cara konsep atau teori kan udah benar. Huma, jaro. Tapi huma juga kan bisa juga muannas. Kalau muannas jaro apa? Jarota. Jarota. Kan salah jadinya. Berarti kalimatnya belum mufidah, berarti belum sempurna. Masih orang bertanya siapa ini. Nah, jadi jarot. Ini benar, tapi siapa ini Hia ini? Dia kata ganti orang si Fatimah, namanya Fatimah kharajat minal bait atau kharajat Fatimah tu minal bait wa hiya wa ba'da dzalika hiya jarat apa jarat fil maidan gitu kan. Setelah dia keluar rumah kemarin tuh, kita bercerita kemarin. Si Fatimah keluar dari rumah kemarin. Kemudian sampai di lapangan dia lari. Kan baru itu salahnya. Oke. Ketika melihat seperti ini fatal karena kalian udah dapat bahasa Arab 1, 2. Maka enggak secara konsep, secara pemilihan Ustaz itu subjektif saja, tidak objektif karena melihat ini enggak mesti salah karena kalian sudah 2 semester mempelajari ini. Jadi harapan Ustaz jangan lagi tidak paham. Semuanya udah dengar. Hunna jaroina. Siapa hunna ini? Al-muslimatu fil maidan. Wa hunna jaroina. Baru paham. Al-muslimatun berarti kan orang-orang muslim yang di lapangan itu. Kemudian setelah beberapa menit mereka lari-lari. Itu berarti yang kemarin diceritakan. Berarti Madin kan. Anda bercerita tentang kejadiannya sudah berlalu. Ya, antuma siapa? Ya sama, kamu berarti sama dengan tadi dua katakan siapa? Si Salahuddin. Ya, salahnya kalau seperti antuma dafak tuma adalwa, ya objek di sini. Kalian mengetuk untuk apa? Atau buat ember jadi gendang gitu kan? Dakok. Kemudian juga ada juga yang belum paham tentang
Kalau ada syiddah seperti daqqa berarti kopnya 2. Ini sudah benar keluar. Keluarkan ketika dia madin daqqaqtu. Laqad daqqaqtu al-bab walakin lam yakhruj Muhammad min baitihi. Saya udah ketuk 3 kali mengikuti sunnah, tapi enggak juga keluar teman saya yang namanya Muhammad, maka saya tinggalkan rumahnya. Dan dakok itu hakok tuh, berarti hakko ya hak, ya, jadi hakok tuh. Lafaz sudah saya benarkan. Jadi kopnya dikeluarkan. Sidda itu menunjukkan double. Ya. Jadi salama, salam. Maksudnya kalau malla ya mallu, malaltu, saya bosan, gitu kan? Lamnya keluar. Jadi tanda syiddah itu menunjukkan double huruf di situ di kata kerja madin ya. Itu juga pemantapannya itu kalian lihat di kamus banyak-banyak kata-kata yang ada seperti dakko, madda, memanjangkan tangan, madda. Kemudian saya memanjangkan tangan, madda itu, dalnya keluar, madda itu. Jadi ila Israel, saya memanjangkan tangan saya ke si Israel. Ini juga ada yang nggak paham juga di temuan Ustadz di sini, antara teman kalian masih ada yang apa maksud dari hakok atau kemarin apa ini dakko Muhammadun, dakko Fatimah. Ya itu paham tak? Ya Gema. Fahim tuh Ustaz, fahim tuh. Ini benar, semua ini benar secara hafalan Anda, sama, nggak ada bedanya dengan hafalan Anda. Tapi permasalahkan siapa antunna, ana siapa? Ya, ana daqaqtu ada wajud dari apa ini? Apa yang kamu ini ketuk ini? Apa Ustaz? Ini ana daqaqtu al-kidro Ustaz. Apa itu? Teko. Al-kidro. Teko lah, atau apa teko atau apa itu? Ini Ustaz. Iya. Air itu. Ketika kamu waktu kecil main di dapur semua keluarin jadi gendang ya. Kebiasaan ada sama keponakannya juga. Dakok tuh distorasinya bisa seperti itu. Keluarkan piring-piring ibunya semuanya ke gendang. Ya, itu boleh. Jadi ini Ustaz benar, ini benar ya. Yang satu ini posisinya benar. Tapi yang lain kan yang Ustaz katakan kayak tadi nggak usah namanya khawatir Rahmat tadi itu. Dan perbaikin nggak nilainya? Ya nggak perlu. Ini kan pembelajaran ilmunya dulu yang penting. Itu kan di bab 3 ini kan pemantapan ilmunya kalian kuasai dulu. Kalau nggak dilatih terus, nggak lancar jurusnya, ya memukulnya itu masih loyo gitu ya, Gema ya. Jadi kalau kalau belajar silat itu kan kalau pertama kan masih miring-miring tuh. Katak istilahnya dalam tepak sujud itu kan katak melempar tubuh kan masih miring gitu. Udah kapan kencang gitu kan, harus ada latihan yang banyak. Pokoknya ikan terbang menjulang ke angkasa itu kakinya masih kemana-mana gitu kan, masih berat, jatuh-jatuh. Nah, dengan latihan hingga bisalah menendang pakai ikan terbang menjulang ke angkasa. Saya pernah belajar tapak suci dulu itu. Ya waktu di Gontor kan wajib tapak suci. Pengalaman. Ya itu semuanya prosesnya seperti itu, latihan. Jadi jangan mas latihan. Karena kalian besok sarjana penuh ya akhi. Sarjana penuh itu kan berarti orang akan mengharapkan Anda sebagai muallim di sini, muallimah. Ayo, jadi saya ceritakan buat motivasi buat kalian besok harus siapkan diri Anda sebelum lulus. Jangan menyesali setelah lulus.
ada kesempatan, wah banyak banget kesempatan. Alhamdulillah saya juga sampai sekarang ya nikmat banget gitu kan. Saya mengajar dosen-dosen bahasa Arab banyak yang butuh. Hanya itu baru ilmu bahasa Arab aja gitu. Ya, belum bagi kita baca Quran. Kita harus mantapkan ketika masih kita belajar. Nah, nikmat itu. Jadi ini pengalaman buat kalian. Jadi jangan setengah-setengah, total. Total berarti kualitas, menghasilkan kualitas. Kemudian kualitasnya bagus, maka muncullah kuantitas. Kuantitas itu apa? Ya tadi itu mau Anda melihat dari sudut rezekinya, Anda ada banyak kali mau dipilih gitu kan. Anda mau penterjemahkah, Anda membuat satu tulisan-tulisankah, Anda buat nilai rezekinya dari situ bisa aja banyak sekali kuantitas yang Anda bisa lakukan karena Anda punya kualitas satu ilmu. Oh. Tapi sayang kalau S1-nya kalian nggak merasa punya kualitas. Saya nggak harapkan itu. Jadi hanya selesai doang gitu. Jangan takut kalau Anda berkualitas. Anda pede pasti. Ya, percaya diri. Makanya sebelum keluar kalian masih ada tahun setengah ya. Ya, segitu ya. Ya, usahakanlah berkualitas itu. Pertama skillnya bahasa Arab sama Bapak di sini dan Musa di sini. Ayo bertanya terus, kayak Rahma penasaran terus boleh, nggak apa-apa besok udah jadi guru gitu. Apalagi sekarang banyak banget ya